Saya sama dengan Pak Prabowo suka minum kopi dan suka berenang di pagi hari. Pak Asmi, ahli hukum kita, orang-orang ini berantem siapa di belakangnya. Padahal saya sudah bilang 2 hari sebelumnya, saya sudah kirim video ke istana agar janganlah ditahan demi arif kebijaksanaan nasional, karena rakyat kita lagi susah, nanti semakin pertengkaran. Video saya itu sering ditonton presiden karena ajudan sering ngasih, dan malam itu memang langsung orang paling dekat sama dia langsung WA saya, mantap itu bang. Saya nggak usah ngomong lebih detail ya. Analisa saudara bagaimana? Apa yang membuat Jaksa Agung Sekio Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak menahan Roy Suryo? Ya, yang jelas penyidik, penuntut umum maupun hakim dapat melakukan tindakan penahanan itu, Bang. Dapat juga tidak? Dapat juga, karena tidak ada keharusan, ada kewenangan di situ. Tentu untuk menjaga keseimbangan itu harus melihat peristiwa konkret. Misal dalam tahapan itu dianggap orang itu kooperatif, domisilinya diketahui, barang buktinya sudah dipegang. Jadi apa yang mau dikhawatirkan? Anda melihat Roy Suryo kooperatif, tidak kabur kan? Kooperatif karena dia Senin Kamis atau seminggu itu berapa kali harus walap, wajib lapor. Domisilinya diketahui, terus barang bukti sudah dipegang, terus sudah dicekal juga mungkin. Misalnya kalau kita lihat loh, terus apa yang dikhawatirkan? Mungkin jaksa melihat lah ini P21 udah clear kok gitu loh. Tapi melihat ambisi dari kepolisian untuk menahan, melihat begitu powerful pihak Jokowi, kok tiba-tiba di kejaksaan jadi berubah, ada apa? Ya, lagi-lagi urgensinya pada waktu mungkin kepolisian kepengen, karena memang terlalu lama dilihat dalam publik ini, kepolisian kepengen menunjukkan keseriusan bahwa lepas nih bola panas yang selama ini. Kenapa tidak P21? Karena kan perintahnya begitu sudah, katakanlah kalau Kuhap menyatakan pasal 61-nya begitu berkas lengkap, maka penyidik wajib menyerahkan tersangka maupun barang bukti kepada penuntutan. Terus Bang, itu di dalam Kuhap kita yang baru juga pasal 70, dalam waktu seminggu itu jaksa harus bikin surat dakwaan. Maka relevanlah tadi pertanyaan Prapit. Karena Prapit sekarang itu ada upaya untuk menghold pokok perkara, dia jaga-jaga di situ. Jadi Prapit yang diajukan adalah dalam upaya supaya pokok perkara tidak diperiksa. Prapit siapa? Dia bukan? Bukan, Bang Refli kayaknya. Bang Refli. Jadi itu dilakukan oleh teman-teman. Terus satu lagi sisi sekarang di Kuhap yang baru, kalau jaksa juga melampaui kewenangannya atau melanggar undang-undang, jaksa juga punya kena sanksi. Jadi menurut Anda memang jaksa berwenang menahan atau tidak menahan? Tidak salah tindakan jaksa yang tidak menahan. Tidak salah. Itu sesuai kewenangannya. Itu kewenangannya. Terlepas dari apakah Jaksa Agung dipengaruhi pihak ketiga sesuai dengan tuduhan Ade Darmawan. Ya, karena memang ini mau tidak mau, kalau memang akhirnya bicaranya non hukum, mau tidak mau relasi kekuasaan, siapa yang bisa ada di bawah itu mungkin saja Bang, gitu loh. Karena ini kan menjadi atensi dari seluruh masyarakat. Anda sebagai ahli hukum, apa analisa saudara masa depan kasus ini? Bakal terbuktikah? Bakal hadirkah Jokowi di sidang pertama? Apakah itu keharusan harus hadir? Harus. Kalau tidak hadir bakal gugur dakwaan. Kalau kita lihat, karena ini adalah delik aduan, maka orang yang menjadi korban itu harus hadir. Harus hadir. Harus hadir. Persidangan harus terbuka untuk umum. Mantap ini. Dan konsepnya terjadi kalau kita lihat di pasal 2 Kuhap itu kan para pihak battle. Terjadi para pihak berlawanan secara seimbang di mana hakim untuk ini kesempatan lu sebagai si tai lalat nanti balas dendam. Benar. Kau akan berhadapan dengan Jokowi loh. Justru yang harus diingatkan Saudara Joko Widodo, engkau akan berhadapan denganku, siap tidak? Masalahnya tim kuasa hukumnya nggak bisa mendampingi di persidangan. Makanya ini seperti yaumul hisab, dia harus menghadapi sendiri. Anak istri ditinggal, keluarga ditinggal, harta ditinggal, maka Saudara Joko Widodo harus mempertanggungjawabkan laporannya sendirian. Karena dari awal memang Pak Jokowi sudah sangat siap. Sebelum kita membuat laporan pun kami sudah sampaikan, Pak, kalau buat laporan nanti saksi korban akan didengar di persidangan. Dari awal beliau sangat siap. Dan kenapa juga kami juga sama sekali tidak worry sama sekali? Karena kebenaran itu sangat mudah, Pak. Yang sulit itu kan ada kebenaran mau dicoba dikatakan palsu. Saya nggak bisa bayangkan nanti ada puluhan saksi yang menyatakan betul saya bersekolah dengan Pak Jokowi di UGM. Ada yang menyatakan betul saya UGM, saya yang menerbitkan ijazah tersebut. Bagaimana terdakwa-terdakwa ini akan menyanggah hal itu?
Kita sama-sama advokat, Bang. Bayangkan saja ketika UGM menyatakan betul itu adalah produk saya. Oh, mampus deh lo. Saya punya pengalaman, Siap Bang. semuanya katanya. Saya punya pengalaman. Ada yang ada teman sekolah, Ya, lu bisa buktikan apa yang dituangkan di BAP belum tentu itu akan diterangkan di dalam pengadilan. Bahkan di saat kasus Bambang Tri, ada seorang saksi yang mengaku dia itu bersumpah dan menyatakan bahwa dia tidak terima Al-Quran dijadikan sarana untuk menebarkan kebohongan. Ternyata dia bukan Muslim, sehingga dia diangkat sumpah. Saya bertanya kali itu, kenapa Anda kok bisa begini? Dulu sudah disediakan di BAP. Artinya apa? Seluruh keterangan yang ada hari ini belum bisa kita buktikan bahwa itu konsisten sebelum diperiksa di dalam sebuah persidangan yang terbuka untuk umum. Dan dalam konteks pembuktian dalam KUHP, apa yang dinyatakan oleh saksi adalah apa yang menjadi pembuktian adalah yang dinyatakan dalam persidangan. Senjata saudara yang paling kuat untuk menyatakan ijazah itu palsu? Apa senjata saudara? Tentu pertama penelitian Roy Suryo. Kedua yang paling krusial dan semua orang juga sudah tahu adalah objek ijazah itu sendiri, di mana ada foto yang kemudian itu diragukan bahwa itu foto-foto saudara Joko Widodo. Tapi di luar itu, dalam strategi pembelaan ada hal-hal yang memang kita ungkap agar mereka tidak tahu apa yang kita sembunyikan. Tapi dalam konteks strategi yang tersembunyi tentu kita punya strategi lain. Tapi yang paling benar adalah memang ini harus sampai di persidangan dan kita harus buktikan. Kenapa? Kepentingannya bukan hanya untuk Roy Suryo, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Pak Jakob, Puslapor sebentar. Jakob. Di mana-mana orang kalau dituduh palsu suratnya, kalau dituduh palsu KTP, saya langsung tunjukin KTP. Kalau ditunjukin apa? Kenapa klienmu tidak langsung tunjukin KTP-nya? KTP-nya, ijazahnya sudah sejak tahun 2014 itu ijazah. Kenapa? Ini KTP ini ijazah saya gitu. Kenapa? Dari awal kami sudah duga, Bang. Kami tunjukkan pun tidak akan selesai. Dan itu terbukti. Pada saat gelar perkara khusus ditunjukkan ternyata tidak selesai juga. Tapi kan itu belakangan. Betul. Karena perkaranya sudah itu kan dari 2014. Dari kan? 2023 kami sudah berperkara di PN Pusat, sudah gugur perkaranya. Kemudian ada citizen lawsuit juga katanya, walaupun di situ bukan kami kuasa hukumnya, tapi ternyata sudah kalah juga. Kemudian ada Pak Jokowi dilaporkan di Barreskrim pemalsuan katanya, sudah dihentikan penyelidikannya. Artinya secara substansi dan secara material dan formil sebenarnya perkaranya sudah selesai. Jadi Anda sebagai kuasa hukum Jokowi yakin, saya yakin-yakinnya bakal mengalahkan tim kuasa hukum yang di sebelah kiri gua ini. Karena kebenaran itu pasti akan berbicara sendiri, Bang. Saya yakin. Setuju? Lu akan bakal kalah dan siap? Kalau kita bicara tentang kebenaran, tentu yang memenangkan kebenaran bukanlah objek itu sendiri, tetapi bagaimana tafsiran terhadap objek. Karena itu hakimlah yang nanti akan menafsirkan objek itu, dan disitulah kami akan meyakinkan hakim bahwa barang ini bermasalah, dan dengan demikian Roy Suryo dapat dibebaskan dari segala tuntutan. Mantap.